Kecurangan atau fraud adalah bentuk kejahatan yang paling tua. Bahkan sudah terjadi jauh sebelum manusia lahir di dunia. Tercatat dalam sejarah bahwa Adam dan Hawa melakukan fraud dengan memakan buah terlarang secara diam-diam tanpa melaporkannya. Berdasarkan Occupational Fraud 2022, A Report to the Nations, kurang lebih 5 triliun US dollar atau berapa setara rupiah 73 kuadriliun hilang akibat kecurangan yang terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia. Apakah angka tersebut valid? Bisa jadi angka tersebut baru hanya menyentuh pucuk dari gunung es saja, yang tentu aktualnya bisa lebih tinggi. Kasus WorldCom pada tahun 1995, CEO-nya Bernard Ebbers menipu dan menggelapkan aset perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan sebesar 3,8 miliar US dollar dan memanipulasi asetnya agar terlihat 11 miliar US dollar. Kasus Bernard Madoff di tahun 2008 menipu masyarakat dengan skema Ponzi-nya. Diestimasi uang yang ia curi kurang lebih 64,8 miliar US dollar dengan 40.000 korban di seluruh dunia. Dan di tahun yang sama, Lehman Brothers bangkrut dengan aset sebesar hampir 700 miliar US dollar. Ini menyebabkan krisis keuangan dunia. Imbasnya, badai PHK di banyak perusahaan di beberapa negara. Uang yang hilang karena dicuri lebih besar dari GDP di beberapa negara. Sebut saja Tuvalu, nilai GDP-nya 66 juta US dollar. Kiribati, 216 juta US dollar. Dan Marshall Island, 267 juta US dollar. Ironi. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Halo teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan terus channel kami, dan karenanya kami terus berupaya memberikan banyak sekali informasi dan edukasi kepada teman-teman yang menyaksikan. Dan sekali lagi terima kasih buat yang sudah subscribe, yang sudah nonton. Jangan lupa terus menyaksikan channel ini karena kita akan terus membuat ide-ide kreatif, walaupun misalnya tema-tema yang kami angkat relatif memang tema-tema yang cukup niche atau misalnya dianggap berat, tetapi percayalah ini untuk kepentingan kita semua. Tidak hanya individual, tetapi bahkan mungkin sebagai bangsa. Karenanya hari ini kita keluarkan sebuah konten pilar yang baru, namanya Gatekeeper. Kita ingin sekali berkontribusi terhadap perbaikan kondisi perjalanan bisnis, negara, bangsa, dan seterusnya gitu ya. Mungkin sorry kalau terlalu berat, tetapi memang itu sebenarnya salah satu niatan kita. Karenanya stakeholder kita, baik visi integritas maupun Mas Paku hadir kembali di podcast ini atau di talk show ini, dan kita akan bicara lebih jauh mengenai konteksnya memang fraud. Langsung saja Mas Paku, Mas Eson, apa kabar teman-teman? Baik Mas. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ini buat saya, ini podcast atau talk show terserius di dunia. Bayangin di meja kecil ini 2 laptop, begitu kan? Jadi kalau teman-teman nih lihat aja channel YouTube lain, ada nggak yang bawa laptop, di sini doang kayaknya. Tapi karena apa? Tapi karena semata-mata kita ingin menyajikan informasi yang valid, begitu ya. Kalau teman-teman nanti ini visi besar kita, kalau teman-teman mau tahu soal fraud dan anti fraud misalnya, teman-teman harusnya ceknya di sini, gitu ya. Karena di sini informasinya valid. Teman-teman ini semua praktisi di bidangnya masing-masing, dan hariannya memang ngobrolin hal ini. Jadi teman-teman para pengusaha, perusahaan, ke depan kami berharap ini menjadi referensi, jadi rujukan. Kurang lebih begitu Mas Paku, Mas Eson ya. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan ceritain kepada viewers kita, Mas Paku, Mas Eson, kenapa sih kita harus bikin konten pilar yang baru nih, namanya Gatekeeper. Mas Paku duluan, nanti Mas Eson boleh tambah-tambah. Ini channel apa sebenarnya? Gimana Mas Paku?
Kalau namanya nih kan ada gate, ada kiper. Ada gate, ada kiper. Gate gerbang atau gawang, kiper tuh penjaga. Penjaga. Nah, prolog yang tadi disampaikan sama Mas Imam ya, sebenarnya itu menjadi tidak hanya keprihatinan ya, tapi masalah yang sebenarnya cukup fundamental. Maksudnya fundamental apa? Itu ternyata nggak hanya terjadi di setiap individu. Bahkan kalau tadi Mas Imam kan bicara angka, statistik, teman-teman bisa bayangkan nilai kecurangan yang terjadi di satu perusahaan, uang yang dirampok besarnya lebih besar dari 3 negara digabungkan. Nilai GDP, pendapatan bruto per kapita tiap orangnya dihitung selama 1 tahun. 3 negara digabungin masih lebih kecil. Nah, itu kalau kita bicara tadi bicara statistik. Gimana kita bicara impact, implikasinya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, harapannya ya ini namanya juga harapan ya. Iya. Penjaga gawang itu at least apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita mulai dari yang paling sederhana, kita melakukan sosialisasi, edukasi, kita melakukan upaya kira-kira kita membangun tanda kutip ya, kira-kira solusi apa yang bisa kita coba expose baik secara sistemik ke sifatnya level makro, atau mungkin industri bisa menerapkan, atau mungkin individu bisa menerapkan. Jadi kalau ditanya gatekeeper apa, mungkin ini bahasanya harapan sih Mas. Oke, dan kita mengulas hal-hal yang sifatnya fraud ya Mas ya. Yes. Nah Mas, sebelum ke Mas Ahsan, fraud itu kalau di Indonesia kan gampangnya kecurangan. Kecurangan di Indonesia atau sebagian orang atau misalnya saya saja kadang-kadang menyederhanakan kata kecurangan ini. Kecurangan ini seringkali beli gorengan 5 bayarnya 1 atau bayarnya 2. Sebatas itu aja kecurangan. Makanya begitu Mas Paku tadi menyampaikan, bayangin kerugian sebuah korporasi bisa melampaui PDB 3 negara. Itu kecurangan juga gitu kan. Betul. Itu kan sebenarnya yang mau kita bahas di channel ini kan. Iya, mungkin Mas Imam ini yang juga menarik ya Mas Paku. Jadi kan seringkali isi soal gatekeeper. Nah, orang kadang nganggapnya ini ada satu yang konteks yang agak negatif ya. Kiper itu kan ada yang menghalau bola, ada yang bagi-bagi bola gitu. Oke. Jadi menghalau itu dalam artian ini mencegah kebobolan. Yeah. Tadi mungkin dalam perspektif ini mungkin Mas Paku ya ini satu yang nilai positif. Tapi ada juga yang bagi-bagi bola. Nah, kalau di beberapa kasus skandal korupsi gitu kan seringkali muncul nih orang suka menyebut-nyebut bahwa M. Najarudin gitu ya, mantan bendahara umumnya salah satu partai politik itu terkena kasus-kasus korupsi dan kemudian dia disebut-sebut sebagai gatekeeper karena dia tanda kutip yang mendistribusikan tanda kutip kejahatan-kejahatan itu. Nah, ini yang kemudian mungkin bisa saya nggak tahu Mas Paku, jangan-jangan memang ada seperti sampaikan ada 2 wajah seperti satu sisi mata uang gitu ya, satu yang dianggap positif, satu yang negatif. Nah, kita mau mainnya seperti apa nih Mas Paku gatekeepernya? Nah, ini tesisnya Mas Paku juga kan? Riset sih Mas. Riset. Oke. Ayo ceritain kalau yang dihadapkan Mas Paku kita gatekeeper yang kayak gimana? Yang Mas Emerson sampaikan itu tepat sekali ya. Jadi yang menarik bahkan FATF itu Financial Action Task Force. Jadi organisasi dunia yang fokusnya itu mengkritisi sistem pencegahan, deteksi, bagaimana menanggulangi bahkan menurunkan menjadi beberapa petunjuk teknis ya untuk berbagai industri untuk mencegah, memberantas pencucian uang. Yang menarik FATF itu dia banyak bikin research. FATF kayak OJK nggak sih? Beda. Okay. Dia mungkin di dalamnya itu ada riset, ada regulasi, dia bikin perbaikan sistem untuk mengawasi. Jadi lebih kombinasi. Unsur OJK mungkin ada di situ, tapi sifatnya dia soft, halus, tidak memaksa. Nah, FATF ini berapa kali dia membuat riset khusus tentang gatekeeper ini. Bahkan terminologi yang dipakai juga ada beberapa, ada gatekeeper, ada legal professionals, ada yang lain. Nah, yang dikatakan Mas Emerson itu tepat. Jadi suatu pelaku kejahatan, misalnya pelaku tindak pidana korupsi, dia ini ahli melakukan korupsi, tapi saat dia menerima uang yang begitu banyak, dia kan takut nih ketahuan sama aparat penegak hukum kan.
Secara sederhana dia masukin uangnya ke bank, bank akan nanya, declare uang kamu diperoleh dari mana? Nggak mungkin dia bilang hasil korupsi karena dia butuh ahli nih. Gatekeeper itulah sebagai terminologi tersebut. Nah, tapi yang menarik di satu sisi tadi statementsnya Mas Emerson nih jadi dua sisi. Tepat, bahkan organisasi yang serupa ya. Jadi ada kumpulan organisasi itu namanya World Bank sama UNODC, dia punya namanya STAR, Stolen Asset Recovery Initiative. Dia bikin research sama namanya WE Forum. WE Forum itu World Economic Forum. Judul researchnya itu The Role and Responsibilities of Gatekeepers in the Fight Against Illicit Financial Flow. Jadi justru peran gatekeeper untuk mencegah, mendeteksi, memonitor, bahkan lebih jauh lagi memberantas adanya illicit itu kan sesuatu yang ilegal ya. Financial flow berarti aliran uang ilegal. Kenapa? Karena gatekeeper ini di tengah-tengah. Nah, tapi terserah kita mau jaga gawangnya si pelaku kejahatan atau tadi ini sebagai harapan. Gitu sih, Mas. Dan kita memilih sebagai harapan. Channel ini adalah harapan kita semua. Gitu ya. Oke, kita tadi udah ceritain nih teman-teman ya, kenapa kita membuat channel ini. Salah satu materi yang paling fundamental begitu adalah fraud, soal kecurangan. Nah, ini Mas Eson bisa ngobrol, Mas Paku bisa ngobrol. Ceritain dong soal fraud itu apa. Tadi saya coba memancing dengan pemahaman sebagian orang ya, fraud itu atau kecurangan itu kalau di Indonesia kadang-kadang disederhanakan gitu. Cuman beli tempe 5 ngaku 1 itu kecurangan gitu. Padahal kan sebenarnya lebih kompleks dari itu. Itu mungkin harus dijelaskan ya betapa pentingnya sebenarnya isu ini bagi masyarakat luas. Mau Mas Eson dulu atau? Ya, Mas kalau definisi sederhana tentang fraud itu adalah tindakan curang yang dilakukan oleh yang dilakukan dengan sedemikian rupa untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, dan merugikan pihak lain. Itu bisa pihak lain itu bisa perusahaan, perorangan atau institusi ya. Nah, kita seringkali suka masyarakat suka agak awam ya. Fraud itu apa sih? Tadi kalau kita bilang korupsi, mereka paham gitu ya. Jadi fraud itu mungkin bahasanya karena memang bahasa Inggris ya, kecurangan. Tapi ketika bicara soal korupsi, mereka biasa akan ngerti. Padahal fraud sendiri ada 3 jenis ya. Pertama itu adalah bicara soal kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu penyalahgunaan aset. Kemudian yang ketiga itu adalah korupsi. Nah, 3 ini sebenarnya yang bisa kita bisa diskusikan, bahas lebih dalam gitu ya. Sejauh ini misalnya kalau bicara soal undang-undang tindak pidana korupsi kan hanya bicara soal menangani kasus korupsi. Tapi bagaimana menangani kasus-kasus terkait dengan penyalahgunaan aset, kemudian kecurangan keuangan, laporan keuangan itu tidak masuk gitu ya. Tidak banyak yang ini, walaupun memang juga kita harus cek kalau memang penyalahgunaan aset itu adalah di wilayah kementerian, lembaga atau semua hal yang terkait dengan dana APBN, APBD barangkali bisa dijerat ya. Atau juga bisa penyalahgunaan atau kecurangan dalam laporan keuangan itu juga bisa dijerat. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi di sektor swasta? Ini agak susah tuh. Jadi undang-undang korupsi belum menjangkau sampai ke sana. Nah, yang kita bicarakan ini kalau hanya bicara soal fraud, kecurangan dan sebagainya mungkin sudah banyak. Tapi yang jadi titik menarik diskusinya adalah bagaimana mencegah kecurangan itu terjadi. Iya. Dan nanti di episode selanjutnya kita akan masuk ke situ Mas Paku ya. Kita akan main di kasus-kasus dan seterusnya. Kita akan main di pada konteks deteksinya gimana sih, mencegahnya gimana sih, respons kita gimana sih, edukasi kita gimana sih. Bisa di-highlight nggak Mas waktu soal-soal ini nanti ke depannya? Mungkin kalau boleh sedikit Mas Imam mau merespon Mas Emerson juga. Ini sebenarnya ada fenomena yang banyak masyarakat itu tanda kutip beberapa itu salah kaprah. Nah, kita kan harus ada dasar hukumnya nih. Kalau teman-teman melihat di Undang-Undang Tipikor, ternyata di situ ada pasal yang fokus terhadap kecurangan. Contohnya menembak pemborong misalnya. Kalau kita bangun jembatan atau apa, yang misalnya jembatannya itu runtuh untuk kepentingan publik dengan delik-delik tertentu, itu masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Karena ini sedikit berbeda dengan
kalau kita bicara konsep fraud yang berkembang secara global, gampangnya gini, di Indonesia fraud bagian dari tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara dalam hukum positif kita, kalau kita berbicara fraud dalam artis letter law-nya curang, perbuatan curang. Tapi yang menarik kalau kita bicara fraud dalam artian global, jadi teman-teman di luar itu ada namanya fraud tree. Fraud tree itu kayak bagan. Dia menceritakan fraud itu bagian besarnya ada berapa sih, turunannya apa saja, yang tadi sebenarnya Mas Emerson sudah jelaskan. Yang menarik di bagan itu ternyata kalau kita lihat paling atas itu yang sejajar ada 3. Tadi disebutkan korupsi, penyalahgunaan aset, sama biasanya dia mencurangi laporan keuangannya, dimanipulasi, salah catat segala macam. Berarti gampangnya apa? Tipikor bagian dari fraud. Tapi kalau di Indonesia fraud bagian dari tipikor. Nah tapi anyway, ini sebenarnya sesuatu yang menarik untuk ke depan, mungkin bisa dikaji lebih dalam. Tapi yang paling penting kayak tadi Mas Imam bilang, sebelum kita bicara deteksi atau apa, kita sendiri paham gak sih? Atau kita ngeh gak sih fraud itu binatang apa? Atau kita gak usah berpikir sesuatu yang kompleks, mungkin ternyata fraud ini kita pernah mengalaminya. Seperti itu. Oke, Mas Faku, tadi kan kadang-kadang kita kalau bicara fraud tuh bicara langit ya gitu, angka-angka yang gede, yang ekstrim tadi kita bandingkan antara kerugian perusahaan dan negara. Tapi lebih dari itu sebenarnya fraud ini kan juga ada di tengah-tengah kita kan ya. Kecurangan ini kan bukan mainan orang besar kan, orang kecil juga bisa bermain curang kan, atau gimana sih? Mas Imam, 2017 kita waktu itu pernah gampangnya buat warteg ya. Nah, jadi tujuan kita waktu itu 2 ya. Satu tentulah kita nyari cuan lah. Satu lagi, bagaimana bisa gak sih kita mencoba buat nih satu paket harganya, percaya gak, di bawah 10.000 Mas. Wow. Dan bahkan waktu itu memang market kita targetnya driver-driver ojek online lah. Nah ternyata ini doable, bisa dilakukan. Tapi kan dengan catatan pengeluaran kita harus rigid nih. Harus kita plototin, jangan ada yang miss segala macam. Karena HPP-nya harus betul, pack banget, harus dijaga banget kayak gitu. Bahkan kita sampai ngitung beli toge ini masih tanda kutip wajar untuk dimakan. Kan ada tuh ternyata di pasar toge yang udah banyak itu masih dijual tapi harganya udah murah banget. Nah itu kita hindari. Atau ayam mati gitu. Betul. Nah biasanya itu direndam pakai ya itu mungkin milih lain lah. Nah terus singkat cerita, gimana caranya Mas Faku dan teman-teman nggak ngelakuin itu tapi harga tetap murah gitu kan? Betul. Oke, lanjut. Betul. Yang menarik, ini udah jalan beberapa bulan, bahkan kita sempat hitung itu lebih dari 2 tahun. Kok ini nggak muter-muter nih, nggak BEP lah gampangnya. Tapi tiap berapa bulan sekali, 2 bulan lebih kita suntik terus, walaupun nggak banyak lah ya. Nah terus akhirnya kita ikutin nih apa catatan belanjanya. Dari awal udah kita ada SOP-nya lah, kita liatin juga. Cuman di situ kita mulai nangkep. Nah, jadi udah ada tulisannya nih, satu menu itu 1 sendok garam. Tapi seringkali wah ini kurang sedap nih, dia tambahin 3, tambahin 4. Dan berarti kan gak cuma garam kan, bisa jadi bumbu yang lain. Biar sedap. Betul. Implikasinya pas setelah 3 tahun wartegnya tutup, 4 orang ya mau gak mau harus kita lepas. Itu bisa masuk kategori kecurangan? Pertama, dia tidak melaporkan. Kedua, ada aset. Garam kan aset dong Mas. Kita nggak bicara aset misalnya perusahaan gitu, punya tanah, punya apa kayak gitu. Dia tidak melaporkan. Terus desain organisasinya kan jelas. Dari A ke B ke C. Ini semua dia langkahi nih Mas. Akibatnya apa? Pengeluarannya kan gede terus nih, iya kan? Nah bisa jadi ini hal-hal yang sebenarnya tidak terdeteksi gitu. Nah yang menarik pas berapa kali kita tanya, dia nggak cerita, dia nggak ngaku. Sampai kita taruh tim lah ya di situ, di dapur ngeliat, wah tanda kutip ketemu nih. Di sini. Tuh teman-teman, jadi nanti kita bicara yang gini-gini juga nih, nggak harus bicara yang kompleks, tapi dalam keseharian kita, mungkin teman-teman nih punya usaha kok nggak untung-untung ya. Nah di sini bisa nih kita bahas. Kalau teman-teman punya topik terkait kecurangan, terkait fraud, bisa nih di kolom komentar ketik aja Mas ya. Kapan-kapan kita bahas gitu ya. Ntar kita analisis, kita bahas. Selain kita tentu punya agenda-agenda topik tersendiri. Oke, jadi kita
udah ngejawab nih bahwa nanti ke depan kita akan cerita macam-macam cara mendeteksinya tuh Mas Paku tadi kan. Ternyata gitu cara mendeteksinya. Nanti ke depan jangan-jangan kita akan bicara kalau udah tahu responsnya gimana sih gitu kan. Kemudian edukasinya gimana sih, advokasinya gimana sih kalau untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian ini kan sebenarnya kadang-kadang multidimensi. Kecurangan itu terjadi tidak hanya satu pihak. Kadang-kadang ini saya nggak suka ngomongnya, cuman suka jadi terminologi berjamaah, begitu kan, bersama-sama. Itu juga akan kita bahas ya Mas Paku ya ke depannya. Oke, ini kan baru satu chapter di obrolan kita. Kita bahas what-nya dulu nih tadi nih. Kenapa ada gatekeeper dan seterusnya. Kemudian why-nya, mungkin mau didalamin lagi nih Mas Paku. Atau mungkin what-nya Mas Emerson dulu? Oh, Mas Emerson masih ada yang mau ditambah soal what-nya? Mas Paku dulu aja. Oke. Nanti saya nambahin Mas Paku. Oh udah oke ya. Karena tadi jangan sampai nanti saya ngomong nanti fraud juga tadi. Nambahin yang berlebihan. Tapi kalau soal what udah clear? Clear. Udah nggak ada lagi yang mau disampaikan ke pemirsa ya? Cukup ya? Mas Paku ada yang mau ditambahin lagi soal what-nya? Please Nanti mungkin tinggal diperhalus kali. Silakan Mas. Ya. Nah, tapi kan ini nggak berhenti sampai situ aja kan, nggak cuma di warung. Berarti yang harus kita benar-benar kita kritisi nih nomor satu pertanyaannya, kenapa sih fraud terjadi? Oke, menarik tuh. Apakah orang melakukan curang? Kalau tadi konsepnya Mas Emerson kan melakukan korupsi. Kalau orang Indonesia tuh dengar kata korupsi langsung nangkep, oh oke, korupsi fraud gitu. Tapi pertanyaan paling penting, kenapa sih dia melakukan fraud gitu? Nah, yang menarik kalau kita ngelihat data ya, dari tadi yang Mas Imam bilang tuh ada laporan di tahun 2022 yang buat itu ada namanya ACFE, jadi di Asosiasi untuk melakukan studi terkait fraud secara global. Tapi di beberapa laporan dia juga spesifik bicara riset terhadap suatu negara. Yang menarik, fraud itu ternyata semakin tinggi level yang melakukan. Misalnya satu yang lakukan karyawan nih, yang satu manajer, yang satu owner, semakin tinggi level yang melakukan, semakin besar nilai kerugiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak yang melakukan, tadi kan kata kunci Mas Imam berjamaah kan. Bahasa kerennya kita bicara organize lah. Organized crime. Nilai kerugiannya juga semakin besar. Jadi sebenarnya bicara fraud itu menarik ya. Kalau bagi saya sih fraud itu adalah seni. Kenapa? Bisa jadi di satu sisi yang melakukan karena butuh. Anaknya nggak bisa minum susu, nggak bisa sekolah, akhirnya dia mencuri. Tapi di satu sisi yang melakukan, kalau tadi level Bernard Madoff, dia itu owner loh, pemilik. Dia bukan karyawan. Nilai fraudnya bahkan mungkin setara dengan GDP suatu negara. Seperti itu. Jadi motif ini sendiri pun kalau kita coba kritisi mungkin bisa berbagai kacamata tuh. Bisa jadi mungkin dari sosiolog atau psikolog atau mungkin antropolog atau mungkin dari orang hukum, beda lagi nih. Atau mungkin orang industri keuangan. Beda lagi. Macam-macam, lebar banget ya. Betul. Ini kayak ini Mas Paku, aku potong dikit. Di app sebelumnya, di konten pilar yang lain, buka kartu, kita ketemu sama Mas Adnan ya, Mas Eson ya. Mas Adnan waktu itu kan cerita soal mafia minyak goreng. Mas Eson juga mempertanyakan, kok ini menarik banget ya. Yang dalam tanda petik terlibat itu masih bukan level direksi, tapi level komisaris gitu. Yang harusnya bukan masuk ke ruang-ruang eksekusi gitu kan. Sekarang lengkap lah puzzle ini diceritain. Motif bisa macam-macam Mas Paku ya. Betul. Dan kuncinya juga berbahaya tuh tadi yang disebutin, keren banget. Makin tinggi yang melakukan fraud, makin besar kerugiannya kepada masyarakat. Betul. Itu ya kunci-kuncinya. Ada lagi mau ditambah? Iya, paling lebih ke soal apa sih faktor pendorong gitu. Jadi ini kan jadi menarik tuh. Jadi tadi ada kelas pekerja menengah bahkan level yang top level gitu ya melakukan ini. Jadi kalau dasar hasil kajian gitu di banyak tempat paling tidak tuh ada 3. Pertama itu soal kesempatan, kemudian yang kedua soal insentif atau juga tekanan terhadap perform gitu ya. Kemudian yang ketiga soal rasionalisasi. Nah, kesempatan itu paling banyak tuh. Kalau dari data itu menunjukkan hampir lebih dari 50% gitu, 59%. Nah, insentif atau pressure to perform itu 21%, selebihnya rasionalisasi. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat misalnya kenapa kesempatan itu muncul. Tadi ada banyak faktor ya, nanti mungkin akan diulas di sesi yang berikut ya. Isu soal misalnya karena kelemahan sistem di internal. Itu jadi satu hal yang membuat, wah ini mumpung nih
yang ngawasin nggak terlalu banyak, sistemnya juga nggak dibangun, kesempatan kita ambil. Nah sisi yang lain isu soal insentif atau misalnya soal tekanan terhadap lo harus tampil baik, perform enak sesuai dengan target perusahaan. Ini yang kemudian juga muncul Mas Imam dilematis di banyak perusahaan termasuk juga BUMN. Di satu sisi mereka punya benturan soal isu soal anti pencegahan suap, kemudian GCG, good corporate governance. Sisi yang lain mereka dipaksa atau ditargetkan oleh perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Iya. Nah, ini yang kemudian menjadi agak dilematis kalau gue jagain GCG-nya, gue nanti nggak dapat perform karena ini juga menarik misalnya kalau kita lihat di beberapa kasus korupsi di BUMN ya. Isu soal entertain itu menjadi sangat menarik. Isu kemudian yang kedua mancing uang dengan uang itu juga sangat mungkin terjadi gitu. Jadi untuk dapatkan proyek-proyek baik swasta maupun BUMN dia harus pancing uang tuh. Misalnya nyuap anggota DPR agar proyek itu misalnya nanti diarahkan ke dia atau anggarannya ditingkatkan ke dia. Nah ini juga menjadi salah satu pendorong fraud di perusahaan ya, di organisasi. Jadi lu harus tunjukkan bahwa lu harus tampil prima, tapi seringkali yang nuntut itu nggak peduli tuh mau curang atau nggak peduli. Yang penting penerimaan perusahaan naik. Yeah. Nah sisi yang lain tadi kesempatan tuh. Jadi ketika kesempatan itu terbuka luas gitu, terbuka lebar, dia akan sikat tuh terus tuh. Jadi yaudah fraud nih, mumpung gak ada yang jagain nih, atau sistem yang gak ada, sikat terus. Nah ini yang kemudian jadi faktor pendorong Mas Imam. Saya pribadi jadi agak optimis nih ya. Maksudnya gatekeeper ini gak akan kekurangan topiknya. Karena banyak banget. Betul. Iya kan? Luas banget. Terus partikelnya tuh kecil-kecil banyak banget dan ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ya kan, sebagai bangsa tentu kita punya concern soal BUMN. Sebagai pengusaha warteg kita punya cerita soal kecurangan juga, soal fraud gitu. Jadi harga cabai. Jadi nggak akan habis-habis nih channel. Tinggal kalau teman-teman mau sekali lagi mau partisipasi, bagian mana dulu yang kita bahas bisa di kolom komentar. Kita nanti bacain. Dan kita coba bahas gitu ya. Jadi tonton terus channel ini. Oke. Tadi what dan why-nya lumayan panjang lebar nih. Kita udah ini. Ada lagi nggak Mas Paku yang mau ditambahin antara what dan why? Kalau nggak nanti kita cerita how-nya. Ya. Kalau ini masih what atau mau langsung ke why dulu Mas? Boleh, di why juga boleh. Ini kita udah lumayan panjang. Oke. Kalau why mungkin gampang ya. Kalau ini udah ada fraud nih. Berarti kan ada yang diuntungkan, pelakunya nih ada yang dirugikan dong. Bahkan tadi komparasinya biasanya pelakunya lebih sedikit, korbannya lebih banyak. Bernard Madoff 40.000 orang. 40.000 orang di seluruh dunia. Itu yang terdeteksi. Iya. Atau teridentifikasi. Nah, malah menariknya kalau kita bicara balik lagi ke basisnya ya, datanya. Dari kita bicara aset yang dirampok. Itu contoh, jadi si research study itu si ACFE 2022 dibilang di Asia Pasifik, dari 100% negara-negara di Asia Pasifik yang rugi karena fraud, hanya 17% yang itu bisa di recovery atau dipulihkan nilai kerugiannya. 49% tidak bisa sama sekali. Sisanya itu dikembalikan secara partial atau sebagian lah. Ini kayak kasus yang barusan terjadi ya Mas ya? Di Indonesia maksudnya soal apa yang kemarin kita bahas? Investasi bodong. Crazy Rich, betul. Kurang lebih nanti ujung ceritanya kan kayak gitu ya Mas? Betul. Yang bisa dibalikan paling sebagian kecil. Betul. Nah ternyata uang yang, makanya tadi kan ada illicit financial flow. Ini uang udah dirampok kan dia muter-muter kan? Karena dia simpan ke lembaga keuangan, ke bank. Kalau terdeteksi ini hasil kejahatan, itu dikunci. Tapi kan si pelaku ini pasti ngumpetin atas nama orang. Pindah. Secara makro kan ada distorsi Mas. Ekonomi. Jadi persentasenya sedikit yang bisa dikembalikan. Tadi 15%. 15%. Itu hanya di satu kawasan Asia Pasifik. Iya. Belum kita bicara global. Perputaran uang hasil kejahatan berapa sih? UNODC juga bikin riset. Ternyata setiap tahun nilainya 2-5% dari GDP seluruh dunia. Perputaran uangnya yang dicuci sama diumpetin. Makanya jadi kita nggak cuma bicara korporasi level tukang warteg, kalau dikumpulin GDP-nya kan. Jadi ingat kasus first travel ya, artinya udah betul. ditipu banyak jamaah,
Kan tuntutan jamaah sebenarnya sederhana ya. Kembaliin dong duit yang gue sudah bayar gitu ya. Dan itu nyatanya itu nggak, mungkin jangankan 15% kali ini. Jadi mungkin 10% pun mereka pasti nggak dapat. Bahkan beberapa ya tadi dianggap udah apes sama sekali, mereka nggak terima uangnya kan. Dan negara pun dalam konteks putusan pengadilan juga kesulitan tuh. Jadi kesulitan untuk kan mengidentifikasi susah nih, dari sekian banyak yang terkumpul kemudian mau dikembaliin siapa aja yang ini, pasti kan juga nggak pasti 100% gitu. Iya, dan dari angkanya juga akan mungkin akan hampir serupa ya. Maksudnya dalam konteks ini kan kemarin juga dibicarain ya, untuk investasi bodong kan platformnya nggak cuma satu. Betul. Yang mencuat kan cuma satu nih yang diramein. Tapi kan banyak platform lain yang katanya juga triliunan, ya dalam tanda petik nggak seheboh yang lain. Jadi angkanya lagi-lagi cuma di puncak gunung esnya doang sebenarnya tuh. Menarik ya. Oke. Ada lagi Mas Waku? Kalau ditanya kasus yang dilaporkan, dideteksi berapa persen sih? Berapa persen? Pasti kecil banget tuh jangan. Jadi ada persentase yang pertama. Betul. Tadi kalaupun terungkap itu persentase balik kecil. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya yang jangan-jangan tadi tuh yang soal investasi bodong itu yang naik ke permukaan juga nggak banyak ya Mas Paku ya. Betul. Jadi yang karena banyak kasus yang kalau saya pahami Mas Paku ya, itu kan pelakunya juga pelaku orang jahat ya. Dia orang jahat pengen dapetin uang, salah satunya lewat investasi bodong. Nah, belum tentu dia punya keberanian untuk ngelaporin tuh kasus itu ke penegak hukum. Karena banyak apa? Yang nggak ngelaporin. Ngelaporin karena apa? Karena kalaupun dilaporin itu justru akan jadi bumerang buat dia. Karena dia nyuci uang juga. Nyuci uang juga. Betul. Jadi Asia Pasifik, kenapa Asia Pasifik? Karena Indonesia ada di situ. Kasus yang dilaporkan, kita bicara fraud ya, selama 1 tahun, based on research yang tadi, cuma 10% dari banyaknya negara, banyaknya populasi manusia, dan tingkat fraud di negara masing-masing tersebut. Amerika Latin kan kalau kita merujuk misalnya ke CPI lah ya, ini indeks yang dengan tingkat korupsi yang cukup rentan. Yang dilaporkan hanya 5%. Makanya tadi kalau kita bilang 5 triliun, berapa triliun US dollar gitu nilai kerugian fraudnya, mungkin itu ujung gunung es bisa jadi benar. Karena gimana kalau kita bicara 100%? Menarik yang Mas Emerson sampaikan, ada 2 masalahnya. Bisa jadi dia tidak mau melaporkan atau tidak mampu melaporkan karena dia nggak tahu itu fraud. Oh, ada yang kayak gitu ya? Itu banyak. Tidak mau melaporkan dan tidak mampu. Tidak mampu. Atau dia menganggap ini jadi resiko bisnis. Bisa juga Mas Waku, enggak ya? Bisa jadi, atau kasus yang tadi Mas Imam sampaikan di awal, kasusnya Lehman Brothers, Bernard Madoff. Coba di Google, setiap tahun dia diaudit nggak? Kalau iya, siapa yang audit? Otomatis bukan kantor ecek-ecek dong. Iya pasti. Kantornya pasti kantor internasional dong. Itu aja yang udah prosesnya rigid, ketat, masih kecolongan. Berarti bisa jadi 2 itu tadi, tidak mau atau tidak mampu. Nah, harapannya apa? Channel ini tuh bisa juga gampangnya kalau kita sederhanakan, jadi kayak unit gawat darurat Mas. Jadi fraud itu gampangnya nggak usah kita bicara sesuatu yang kompleks kayak bank, asuransi, pasar modal, atau tadi harga garam, harga cabai. Bayangin aja manusia nih. Jadi kita pengen apa sih? Pengen sehat kan? Biar kita pengen sehat, kita melakukan pencegahan biar nggak sakit, olahraga, makan yang bener, nggak merokok, nggak begadang, segala macem. Tapi kalau kita bersin, kita nggak tahu nih bersin ini symptoms-nya apa, kan kita harus deteksi. Jangan sampai kita nggak ada symptoms apa-apa, tiba-tiba kena stroke, serangan jantung, lewat golden time, kita meninggal. Nah ini kan yang terjadi di kasus-kasus yang Mas Imam sampaikan. Nah harapannya mau dan mampu itu bisa kita trigger mudah-mudahan dari channel ini. Keren. Ya mudah-mudahan ini baik yang nonton, sekali lagi bisa viral mudah-mudahan gitu. Untuk yang how-nya episode berikut. Nah how-nya sih kita tipis-tipis saja ya. Jadi kita ada beberapa program, kita tentu ada podcast kayak gini ngobrol-ngobrol, ada monolog, dan juga nanti kalau tidak ada aral merintang mungkin kita bisa mendekatkan antara fakta dan realita gitu ya. Misalnya dengan sosial eksperimen misalnya. Tapi kita tentu ini cita-cita, kita akan lihat seberapa jauh channel ini bisa berjalan. Gitu kali ya Mas Mokwe. Atau ada yang mau ditambahkan?
Ya, mungkin ke depan kita akan bahas bagaimana mencegah ini. Jadi kan tadi disampaikan oleh Mas Paku bicara soal ini fraud yang sudah terjadi. Nah, ke depan seperti apa itu menjadi penting. Tapi paling tidak kalau kita merujuk pada surat edaran OJK tahun 2017, 16 Mas Paku? Ya, Anti fraud ya. Nah, itu menarik tuh, ada 4 strategi paling tidak untuk pencegahan fraud. Pertama itu adalah pencegahan, kedua deteksi, ketiga itu adalah investigasi, pelaporan dan pemberian sanksi. Yang keempat itu adalah bicara soal monitoring, kemudian evaluasi sama tindak lanjut. Jadi strategi-strategi pencegahan fraud ini penting juga dipahami oleh banyak pihak agar isu-isu soal fraud ini nggak mungkin aja meminimalisir terjadi fraud ya. Nah, lengkapnya seperti apa? Kayaknya kita akan bahas di channel di episode selanjutnya. Episode berikutnya, Mas. Oke. Kita juga akan undang ya teman-teman kita yang praktisi atau siapa lagi Mas yang kira-kira bisa kita undang di konten pilar kita. Oh, ini justru akan semakin bermanfaat bagi masyarakat kalau kita menghadirkan orang yang benar-benar tanda kutip pelaku di market. Pelaku bukan berarti yang negatif, profesional gitu, praktisi. Bisa mungkin dari praktisi dia analis keuangan, kayak bagaimana dia melakukan asistensi kalau ada investor mau belanja nih, belanja bank-bank di Indonesia gitu ya, atau perusahaan di Indonesia, dia mau asistensi bagaimana melakukan market research, market intelligence, mitigasi resiko jangan sampai ini investornya boncos, atau mungkin pelaku pasar modal, atau mungkin dari bisa juga dia konsultan yang membuat kalibrasi terhadap manusia dari sudut pandang psikologi. Nah, ini kan juga dengan perspektif yang berbeda juga kan. Atau mungkin perspektifnya dari investigasi secara forensik. Tapi bukan forensik mayat kayak gitu kan, tapi kan teknologi digital. Oh, ada expert kita Mbak Faulin, nanti bisa kita ajak ngobrol. Betul. Jadi memang harus. Jadi ke depan akan tambah seru teman-teman. Kita selain tentu expert di lingkaran kita, tapi kita akan undang tadi ya praktisi, para profesional, mungkin akademisi yang memiliki perspektif soal-soal ini. Dan bukan nggak mungkin misalnya one day ada korban yang juga mau speak up, kenapa enggak begitu ya? Karena ini kan demokratisasi penyiaran. Tentu kita akan mencoba gimana caranya aman untuk kita semua gitu. Tetapi kita ingin sekali punya kontribusi kepada masyarakat, kepada publik lebih luas, dan ini adalah kanal yang kami sediakan untuk kita semua. Kurang lebih mungkin itu di episode ini perkenalan kita di Gatekeeper. Ada lagi yang mau ditambah sebelum kita closing? Cukup Mas Faku? Oke. Kalau cukup, terima kasih Mas Faku, Mas Eson udah berbagi, dan sekali lagi tolong subscribe, tolong nonton, dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat, dan channel ini tentu bisa berjalan terus kalau ada dukungan dari teman-teman. Kalau ada topik dan saran langsung aja di kolom komentar. Saya Mampriano pamit, sampai jumpa.